nanti akan saya upload materi untuk presentasinya. Materi presentasi akan saya upload, kemudian nanti saudara akan presentasi berdasarkan kelompok. Oke, sebentar saya ini ya, materi kuliahnya. Hmm. Ya, sudah kelihatan saudara ya, ini apa slide-nya ya, sudah kelihatan. Sebentar. Oke, sudah kelihatan ya saudara ya, ini ya slide-nya ya. Oke. Oke, sudah semuanya. Ini topik kita ini tentang disruptive innovation. Kemarin pertemuan pertama itu tentang reverse logistik dan remanufaktur ya. Oke, ini kita test case dulu. Ada yang mau berpendapat silahkan ya. Ini semacam pretest gitu ya. Ah, ini ada yang mau berkomentar dulu. Apakah Gojek termasuk disruptive innovation atau bukan ya? Oh ya, sebelum masuk ke ini ya. Sebelum masuk lebih detail tentang topik inovasi ini, saya perlu sampaikan bahwa yang namanya topik inovasi itu adalah topik yang sifatnya itu interpretivis. Topik yang sifatnya interpretivis. Topik interpretivis itu lawannya adalah topik positivis ya. Ini saya singgung sejenak ya. Saya singgung sejenak bahwa yang namanya topik-topik dalam bidang manajemen itu ada yang sangat positivis dan ada juga yang sangat interpretivis. Oke. eh Gini saudara, kalau topik yang interpretivis di mana salah satunya adalah inovasi ini sifatnya tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Tidak ada satu kebenaran yang mutlak. Kebenaran itu sifatnya multidimensi. Beda dengan topik yang sifatnya positivis. Positivis itu hanya ada satu kebenaran. Contohnya satu tambah satu dua, dua tambah dua empat itu. Itu sifatnya positivis, ilmu pasti. Tapi untuk yang topik innovation, inovasi ini termasuk topik yang sifatnya interpretivis, tidak ada satu kebenaran mutlak. Ah, Contohnya misalkan ya topik-topik yang interpretivis itu contohnya kalau misalkan saudara ditanya Pak Jokowi dulu pada waktu ada pandemi COVID itu eh, eh, dikatakan berhasil ataukah gagal ya? Dikatakan berhasil ataukah gagal menangani pandemi COVID Pak pada masa Pak Jokowi ya? Ada orang mengatakan pada masa pemerintahan Pak Jokowi pandemi kok nyatakan gagal. Itu ada seperti itu. Mengapa? Karena banyak usaha gurung tikar. Nah, itu benar ya, banyak usaha gurung tikar. Tapi kemudian ada yang berpendapat Pak Jokowi berhasil ya. Buktinya COVID berlalu, nah, tenaga kesehatan juga sukses menangani COVID ya. Itu juga benar ya. Jadi yang namanya isu apakah pemerintahan Pak Jokowi dulu berhasil ataukah gagal, ada yang menjawab gagal, ada yang menjawab berhasil, kedua-duanya benar ya.
Seperti itu. Itu topik yang sifatnya interpretivis ya. Oke. Demikian juga topik dalam bidang inovasi ini sifatnya adalah interpretivis. Tidak ada satu kebenaran yang mutlak ya. Ya, mungkin saudara kemudian bertanya, wah, kalau begitu semua jawaban itu bisa diterima, Pak. Semua jawaban asalkan jawab bisa diterima ya. Nggak begitu, saudara ya. Jadi dalam topik interpretivis itu memang tidak ada jawaban yang mutlak benar atau mutlak salah ya. Tetapi ada jawaban yang baik dan kurang baik ya. Ada jawaban baik dan kurang baik. Ya. Sehingga disitulah ada yang jawaban yang bisa diterima secara umum, tetapi ada sedikit orang yang kurang bisa menerima. Itu seperti itu. Itu kalau topik interpretivis. Sehingga dalam topik interpretivis itu berlaku hukum yin dan yang gitu loh ya. Hukum yin dan yang, kalau saudara eh, ini ya, kalau saudara ingat ya, yin dan yang itu kan di dalam lingkaran yang putih ya. Di dalam lingkaran putih itu ada setitik hitam ya. Dan di dalam lingkaran yang hitam itu ada setitik putih ya. Maksudnya seperti apa? Maksudnya ini seperti ini yin dan yang. Di dalam lingkaran yang putih itu ada setitik hitam dan di dalam lingkaran yang hitam itu ada setitik putih ya. Maksudnya apa? Maksudnya di seputih-putihnya putih itu ada tetap hitamnya. Nah, demikian juga sebenar-benarnya pendapat manusia itu tetap ada salahnya ya. Dan sesalah-salahnya pendapat manusia itu tetap ada benarnya ya. Demikian juga dalam topik inovasi ini tidak ada uh, pendapat yang salah mutlak atau benar mutlak 100% ya. Oleh karena itu, ini coba ini sebagai tes anu dulu ya. Uh, Tes kuis ya, kuis tes. Ini motor taksi Gojek ya. Gojek itu termasuk uh, disruptive innovation apa bukan ya? Nah, tujuan saya mempertanyakan ini adalah untuk semacam pretest dan akan saya tanyakan pertanyaan yang sama di akhir sesi untuk menilai apakah ada ini ada delta perbedaan pendapat ya selisih ya delta itu selisih antara sebelum dan setelah mendapatkan materi tentang disruptive innovation ya seperti itu. Apakah ada perbedaan pengetahuan antara sebelum dan setelah uh, membahas topik disruptive innovation. Nah, sekarang pretestnya dulu. Ini saudara, menurut saudara termasuk disruptive innovation apa bukan kalau Gojek ini? Ada yang mau berpendapat? Ada yang berkomentar boleh ya? Izin Bapak. Ya, ya, boleh, boleh. Kalau menurut saya pribadi, Gojek itu disruptive innovation Bapak, karena bisa dibilang itu lumayan berhasil karena untuk membantu banyaknya yang UMKM juga, banyak orang-orang yang mencari pekerjaan sampingan itu juga bisa. Terus kalau kayak yang kenapa terutama untuk yang motorbike taksinya itu eh, sangat memudahkan baik yang bergerak di bidang F&B fridge itu karena kan mereka bisa jualan juga di situ. Terus ditambah lagi Oke, juga ada beberapa fitur yang lain gitu Pak. Jadi kalau menurut saya itu berhasil sih Pak sebagai inovasi yang baru. oke. Terima kasih Pak. Ada yang ya ya boleh boleh. Jadi termasuk disruptive innovation ya. Ini menurut saudara Hairul Bahri. Ada yang lain berpendapat? Saudara Ridwan ini angkat tangan kayaknya. Oke, izin Pak. Ya ya Sebenarnya sama. boleh silakan. Memang masuk di disruptive innovation karena kan dia membuat inovasi yang merusak tatanan yang lama ya sebenarnya. Jadi Oke yang dulu oke menggunakan konvensional, ojek pangkalan macam-macam, dia masuk dengan oke merubah tatanan. Jadi disruptive innovation itu kan saya nggak suka inovasi yang merubah tatanan. Jadi sebetulnya kayak mau Gojek, Grab itu ya termasuk di dalamnya. oke ya ya. Oke. Oke, jadi ini ada dua orang yang sudah berpendapat disruptive innovation. Gojek sebagai disruptive innovation ya. Ya. Ada lagi yang berpendapat? Sebelumnya Pak bisa dijelasin dulu definisi disruptive innovation di Ah, sini seperti apa Pak? ya. Belum Nah, kita. ini memang saya sengaja bahwa ini belum saya jelaskan ya. Jadi nanti harapannya sebelum mendapat materi dan setelah mendapat materi itu ada deltanya enggak, ada selisihnya apa enggak seperti itu ya. Jadi Siap. nanti akan membedakan eh, apa antara
setelah mendapat materi dan sebelum mendapat materi ya. Seperti itu. Karena gini, topik seperti yang saya sampaikan tadi, topik inovasi itu adalah topik yang sifatnya interpretivis. Semua orang bisa berpendapat tentang disruptive innovation. Bahkan dan tidak hanya pada disruptive innovation, tapi semua topik dalam inovasi semua orang bisa berpendapat. Saudara boleh berkomen apa boleh ngobrol sama siapa, sama driver Gojek, driver Gokar ya. Itu semuanya mereka pasti bisa berpendapat tentang inovasi, tapi yang berbasis pengetahuan ilmiah, kemudian membentuk body of knowledge yang utuh itu nanti berbeda ya, yaitu saudara yang nanti yang bisa memiliki body of knowledge yang utuh ya, seperti itu ya. Sehingga nanti setelah mengikuti materi ini nanti harapannya pendapat saudara akan berbeda dengan orang-orang yang di luar, yang biasanya orang di luar itu hanya menggunakan common sense. Common sense itu menggunakan alat nalar gitu kan, nalar. Oke. Oke, dua orang menyatakan bahwa ini termasuk disruptive innovation ya. Ada lagi yang lain yang berpendapat berbeda? Boleh. Ini pendapat apapun boleh kalau dalam uh, dalam apa? Dalam perspektif interpretivis ya, seperti itu. Oke, kita kita mulai materinya. Uh, kita ingat lagi nanti di belakang saya akan menanyakan pertanyaan yang sama dan nanti saudara kira-kira jawabannya beda apa enggak nanti bisa kita review lagi ya. Ya, oke, ini adalah materi kita hari ini. Nah, ini ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah asal-usul disruptive innovation itu seperti apa ya. Oke, gini saudara ya. Eh, yang namanya eh, disruptive innovation itu awalnya diperkenalkan oleh Clayton Christensen ya. Clayton Christensen. Ini Clayton Christensen itu orang Harvard. Terus kemudian teman-temannya dia itu ada David Tesi, ada Kathleen Eisenhardt kayak gitu ya. Ini adalah salah satu orang yang pemikirannya berpengaruh selama boleh dikatakan 20 tahun terakhir ya dalam bidang manajemen bisnis ya. Orang-orang seperti ini tidak banyak menulis artikel, saudara. Orang seperti ini tidak banyak menulis artikel. Biasanya menulis artikelnya itu jarang-jarang, tapi begitu saat nulis artikel itu atau nulis buku itu langsung impactnya itu banyak sekali, langsung dikutip banyak orang ya. Nah ini salah satu buku yang populer itu adalah Dilema Inovator. Inovator dilema itu apa? Itu ada 6 dilema sebenarnya. Tapi kalau disarikan itu sebenarnya hanya ada satu. Karena semuanya itu mengkerucut kepada satu hal. Yaitu apa? Ya, satu hal itu terserah mana saja yang saudara pilih sama saja karena semuanya berkaitan. Ini dilemanya itu apa? Dilemanya itu antara to harvest atau to invest. To uh, to harvest innovation or to develop new innovation ya. To harvest innovation itu berkaitan dengan efisiensi ya. Kemudian kalau to develop new innovation itu berkaitan dengan efisiensi investment ya. Oke. Ini adalah dilema yang dihadapi oleh para siapa pada oleh oleh siapa oleh inovator. Jadi semua inovator itu mengalami dilema saudara to invest atau to harvest. To invest atau to harvest. Kemudian kalau to invest itu maksudnya apa? Membuat produk baru, membuat inovasi, uh, melakukan investasi itu adalah to invest. Loh, kok to invest Pak? Ya karena mengembangkan produk baru itu butuh banyak biaya. Nah, kemudian satu lagi apa? Kemudian untuk invest ini bisa diasosiasikan juga dengan eksplorasi karena berusaha untuk mencari jalan-jalan yang baru, mencari apa peluang-peluang baru ya. Ini adalah eksplorasi termasuk invest. Kemudian to harvest ini adalah mengeksploitasi pasar yang sudah ada, mengeksploitasi pasar dengan produk yang sudah ada. Itu adalah to harvest. Kita memanen pasar ya, seperti itu. Nah, ini contohnya kalau di dalam lingkungan kita misalkan ya eh, banyak bukan banyak sih. Ada beberapa marketplace yang di sekitar kita itu sebenarnya saya juga masih ragu apakah mereka itu benar-benar sudah mencapai harvest ataukah masih dalam tahap invest terus.
Contohnya Bukalapak itu ya. Bukalapak itu adalah marketplace yang lokal murni buatan Indonesia, seperti Tokopedia juga. Itu apakah mereka sudah benar-benar harvest ataukah masih invest ya? Soalnya gini saudara, kalau terlalu banyak harvest, mereka lama-lama juga mati. Tapi kalau terlalu banyak invest, kapan panennya? Mereka juga akan mati juga. Makanya baiknya perusahaan itu tidak hanya perusahaan, tapi organisasi secara umum itu harus mencapai keseimbangan antara to explore atau to exploit, to harvest dan to invest. Itu harus seimbang. Nah, perusahaan yang bisa mencapai keseimbangan antara antara apa? Antara dua kapabilitas yang bertentangan ini disebut dengan ambidextrous firm. Ini ambidextrous firm itu adalah perusahaan yang bisa menyeimbangkan dua kapabilitas yang bertentangan, yaitu antara harvest dan invest. Ya, menyeimbangkan dua kapabilitas yang bertentangan, yaitu antara harvest dan invest. Ya, ini kalau saudara lihat topik ambidexterity ya, eh, itu sudah menjadi topik besar dalam bidang ilmu manajemen ya, manajemen uh, manajemen operasi strategik dan juga manajemen strategik ya. Oke, topik ambidexter itu ya. Oke. Nah, terus kemudian jenis-jenis inovasi itu apa saja, saudara ya? Jenis-jenis inovasi. Jenis-jenis inovasi itu gini, saudara ya. Ini ada incremental. Incremental itu adalah inovasi yang paling banyak kita temui di dunia ini dan di lingkungan kita. Nah, ini inovasi incremental. Inovasi incremental itu sifatnya bertahap. Ini kemudian menggunakan uh, existing knowledge dan resources, menggunakan sumber daya yang ada saat ini. Kemudian sifatnya apa? Sifatnya itu adalah competence enhancing ya. Hanya memperbaiki apa yang sudah ada saat ini. Contohnya iPhone itu sekarang iPhone berapa? 17 atau berapa? Dari iPhone 1, 2, 3, 4, 5 sampai 17 itu termasuk incremental innovation ya. Nah, gunanya untuk apa saudara ya? Nah, incremental innovation itu termasuk salah satu bentuk dari exploit, eksploitasi pasar. Termasuk salah satu bentuk dari harvest. Ya, jadi yang namanya inovasi itu bisa juga dikatakan sebagai alat untuk harvest. Nah, inovasi yang untuk harvest itu biasanya inovasi yang minor-minor ya, untuk mengeksploitasi pasar, untuk memanen keuntungan ya. Kemudian perubahannya itu relatif kecil dari inovasi produk yang sebelumnya ya. Seperti itu. Itu adalah inovasi incremental. Eh, Saudara yang saudara lihat di sekitar saudara itu HP, laptop, itu selalu ada inovasi setiap berapa tahun sekali. Dan generasi sebelumnya dan generasi setelahnya itu pasti kurang lebih sama, tetapi ada perbaikan dalam beberapa fitur dan itu menjadi perbaikan lebih baik. Dan pengguna produk sebelumnya itu seperti tidak perlu belajar lagi dengan produk yang versi barunya karena inovasinya adalah inovasi incremental ya, inovasi yang bertahap. Ini contoh inovasi yang uh, incremental seperti ini ya. Ini saudara ada yang pernah melihat ini apa ini ya? Ini paling kiri, ini Honda yang warna kuning. Ini adalah Honda Kalong namanya ya. Honda Kalong. Ini tahun 80. Kemudian ini tadi disebutkan yang namanya inovasi incremental itu adalah competence enhancing. Jadi perbaikan kompetensi. Jadi produk yang warna kuning ini menjadi prototipe untuk menjadi produk berwarna yang ini Astrea Astrea apa ini? Astrea 800 yang atas tengah ini diluncurkan tahun 1985. Kemudian menjadi Astrea Star 1989. Kemudian 1992 ini Astrea Grand. Kemudian tahun 2000 itu Supra. Kemudian tahun 2006 itu Supra X. Ini kalau saudara lihat pergeseran dari generasi-generasi sebelumnya itu bisa melihat adanya kesamaan fitur, kemiripan fitur.
ya, dari generasi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kalau saudara melihat yang generasi pertama dan dibandingkan langsung dengan generasi keenam, yang warna kuning di atas ini, pojok kiri atas, dengan yang warna merah, motor yang warna merah, pojok kiri bawah, itu terasa sekali perbedaannya. Ah, kayak terjadi lompatan teknologi, lompatan desain. Tapi kalau dari generasi 1, 2, 3, sampai 6, kita lihat perbedaannya setahap demi setahap, itu baru kita bisa melihat kemiripan logiknya. Kemiripan logiknya, desainnya itu berubah bertahap demi bertahap. Itulah yang disebut dengan incremental innovation ya, seperti itu. Ini adalah contoh lain dari incremental innovation ya. Ini saudara lihat ini tahun 77 sampai 80 ini ya, pojok kiri atas. Ini ada disebut dengan kijang buaya ya, kijang buaya. Karena kalau kita lihat mirip seperti buaya bentuk depannya itu, bentuk tampilan mukanya. Kemudian berubah menjadi kijang doyok. Oke, kijang doyok, terus kemudian menjadi kijang super atau super kijang. Maaf. Kemudian paling bawah sebelah kiri itu menjadi kijang grand extra ya. Oke. Kemudian pojok kanan atas itu menjadi kijang kapsul pertama, kemudian kijang kapsul LGE, kemudian lagi menjadi kijang Innova, kemudian terakhir menjadi kijang Innova Reborn. Saudara lihat di sini, ini adalah tidak lain adalah termasuk incremental innovation ya. Inovasi yang terjadi secara perlahan-lahan, setahap demi setahap ya, seperti itu saudara. Oke. Ya, ini bisa ditangkap ya, incremental innovation, inovasi incremental. Nah, ini gambar yang sama pada dasarnya. Oke, terus kemudian saudara lihat ini, kalau inovasi incremental itu garis lurus seperti ini. Ya, ini sebelah kiri ya. Ini adalah innovation effort, ini incremental innovation ini bersifat garis lurus ya. Ah, nah, inovasi incremental ini mudah diprediksi, saudara. Mudah diprediksi dan ini tujuannya memang untuk mengeksploitasi pasar ya. Oke, berikutnya ini adalah inovasi radikal ya. Inovasi radikal. Inovasi radikal ini relatif lebih jarang terjadi. Jarang terjadi dibandingkan inovasi incremental. Kalau inovasi radikal itu memerlukan pengetahuan baru dan juga sumber daya yang baru. Terus kemudian inovasi radikal itu menyebabkan uh, competence loss. Ya, competence loss. Maksudnya kompetensi yang dimiliki saat ini itu menjadi tidak lagi relevan karena adanya inovasi radikal tadi. Oke. Terus kemudian perubahan akibat inovasi radikal itu terjadi lompatan kinerja yang jauh lebih baik ya. Terjadi lompatan kinerja yang jauh lebih baik. Kalau yang incremental kan tidak, sifatnya hanya perbaikan sedikit demi sedikit. Tapi kalau yang inovasi radikal itu perbaikan kualitas produk, perbaikan kinerja produk itu terjadi lompatan yang sifatnya signifikan ya. Namun demikian ini jarang terjadi. Ya, oke. Contohnya apa? Contohnya ini kalau saudara lihat dulu generasi lama itu nggak ada yang ini apa namanya mobile pun disentuh layarnya itu nggak ada konsepnya ya. Jadi transisi dari tombol yang ada touch-nya, tombol yang menonjol, kemudian keyboard yang menonjol, kemudian berganti menjadi apa ini ya? Menjadi layar seperti ini ya, layar sentuh ya. Ini dapat dikategorikan atau mendekati lah ya, mendekati radical innovation ya. Sehingga terjadi Symbian dengan Android ya. Symbian ditinggalkan, kemudian berganti ke Android ya. Nah, saudara lihat sekarang uh, uh, mobile phone yang masih menggunakan tombol yang menonjol-menonjol itu dan tidak menggunakan layar sentuh, itu bisa dikatakan sekarang nggak relevan lagi. Nilainya menjadi hilang.
Jadi begitu ada uh, inovasi radikal, existing value dari produk yang ada itu menjadi nggak relevan lagi. Itu seperti itu, saudara ya. Nah, ini poin yang kedua, existing competence lost value ya, seperti itu. Oke. Nah, ini adalah inovasi radikal. Nah, terus kemudian bagaimana halnya dengan inovasi yang ketiga ya, yaitu inovasi disruptif atau disruptive innovation ya. Ini yang akan kita bahas kali ini. Oke, silakan ada yang mau berkomentar, silakan Saudara Ridwan. Izin Pak, kalau yang Ya ya, oke. radikal itu apakah berarti 100% menggantikan Pak? Maksudnya Hmm. inovasinya itu 100% mengganti yang sebelumnya atau seperti tadi ya masalah layar sentuh tadi kan, kalau layar sentuh kan saya tidak langsung kan menganggap bahwa teknologi yang tombol itu menjadi tidak relevan gitu ya. Ya ya. Kalau mobil listrik Pak, apakah itu masuk ke radikal? Karena kan mobil listrik itu kan memang sekarang udah ada teknologinya, tapi tidak semua orang menggunakannya Ya Pak. ya. Nah itu masuk ke Ya radikal ya atau ya. tidak? Nanti pertemuan keberapa ya? Nanti itu salah satu paper yang akan saudara presentasikan ya, mobil listrik ya. Itu mobil listrik ah, itu kalau di salah satu paper itu disebutkan sebagai disruptive innovation, tapi ada yang menyebutnya juga sebagai radikal. Dan mana yang benar? Semuanya benar, ya, semuanya benar seperti itu ya. Karena sekali lagi ini adalah topik yang interpretivis. Terus kemudian eh, apakah setelah adanya inovasi radikal itu produk yang di apa istilahnya yang lama ya, inovasi yang lama, apakah kemudian benar-benar nggak berguna lagi atau hilang dari pasaran? Kalau dari pengalaman ternyata tidak sepenuhnya, saudara. Tidak sepenuhnya. Tetap aja ada kelompok-kelompok tertentu yang masih tetap menggunakan itu. Kami tetap menggunakan itu, entah itu karena alasan ekonomis, karena tidak mampu menjangkau inovasi yang generasinya lebih baru, atau mereka memang dengan sengaja tetap mengkonsumsi inovasi lama dengan pertimbangan selain ekonomi. Contohnya adalah demi pertimbangan ideologis. Pertimbangan ideologis itu apa? Contohnya, contoh saudara ya. Ada pondok pesantren yang tidak mengizinkan anaknya santri-santrinya menggunakan apa ini smartphone. Nah, boleh menggunakan HP tapi yang tidak ada layar sentuhnya ya, hanya bisa untuk SMS atau apa atau telepon ya seperti itu. Terus kemudian contoh lain misalkan ya, ini eh, nggak sepenuhnya masuk radikal innovation juga ya. Contohnya mesin ketik. Mesin ketik itu eh, ketinggalan jauh dengan teknologi terkini, saudara. Tapi tidak sepenuhnya hilang juga. Ya, masih ada beberapa fungsi yang memang tidak bisa digantikan oleh inovasi yang lebih canggih. Nah, seperti itu. Karena tidak ada satu produk yang bisa menggantikan sepenuhnya produk yang lama. Tidak ada inovasi baru yang sepenuhnya menggantikan dari inovasi yang lama. Ya, seperti itu, saudara. Ya. Contoh lain itu misalkan gini, saudara. Eh, Email ya, email. Nah, itu bisa menggantikan peran dari jasa pengiriman surat PT Pos, betul kan? Tapi apa kemudian PT Pos sepenuhnya hilang sehingga tidak ada lagi jasa pengiriman dokumen fisik kan enggak juga. Jadi masih tetap saja ada celah-celah di mana inovasi yang lama itu tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh inovasi yang baru ya seperti itu. Kurang lebih seperti itu saudara ya, nanti boleh dielaborasi lebih lanjut ya seperti itu. Nah, ini enaknya topik-topik yang sifatnya interpretivis itu seperti ini saudara ya. Jadi tidak ada yang 100% salah dan 100% benar. Penekanannya itu adalah kemampuan kita, keinginan kita untuk berelaborasi dan berdialog gitu ya.
Dan ini adalah model-model Eropa itu seperti ini, model-model pembelajaran Eropa itu seperti ini. Sehingga kalau saudara menonton film-film yang dirilis disutradari oleh sutradara-sutradara Eropa dengan sutradara-sutradara Amerika itu berbeda, saudara. Saudara lihat orang Amerika itu sangat positivis, ilmunya positivis, nulis paper positivis, bikin film juga positivis. Nulis paper positivis pasti ada rumusan masalah, hipotesis, kemudian survei, diuji statistik, ujian hasilnya apa, ditolak atau ditolak atau diterima hipotesisnya. Itu seperti itu. Bikin film juga gitu. Bikin film, tokohnya sengsara duluan di awal, muncul konflik, kemudian sengsara, kemudian balas dendam, kemudian menang. Film ditutup dengan happy, penonton happy. Eropa nggak seperti itu. Eropa itu kalau nulis paper itu tidak selalu ada hipotesisnya, bahkan tidak ada variabelnya. Yang ditulis apa? Yang ditulis adalah perjalanan dari penelitian itu dideskripsikan, eh, kasusnya seperti apa, perusahaannya seperti apa, liku-likunya seperti apa. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengambil hikmah dari cerita yang ada di paper itu. Ya, seperti itu, saudara. Demikian juga film-film Eropa. Film-film Eropa itu cenderungnya itu datar saja. Dan yang dinikmati apa? Yang dinikmati, yang dinikmati bukannya kepuasan, keberhasilan balas dendam dari si tokoh mencapai tujuannya. Enggak seperti itu, tidak selalu seperti itu film-film Eropa. Yang dinikmati apa? Yang dinikmati adalah pertama, keindahan gambarnya. Keindahan gambarnya kayak saudara nonton Discovery Channel itu kan. Itu ada film seperti itu. Kemudian apa? Selain itu adalah terbawanya perasaan si penonton pada saat ikut merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Pada saat romantisme. Tapi kok tidak ada konflik? Ya memang isinya romantisme terus ya seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Ini model-model Eropa dan Amerika itu berbeda ya. Sehingga cenderungnya model-model Eropa itu plain datar seperti itu ya. Itulah model pendidikan perbedaannya model pendidikan antara Anglo-Saxon Amerika dengan European Continental. Dan saya termasuk orang European Continental ya seperti itu saudara ya. Oke. Makanya orang-orang Eropa dan orang Amerika itu kalau dalam masalah pendidikan bisnis itu masanya berbeda saudara. Nah, oke. Amerika kuantitatif terus, ada benar salah pasti, ada garis pemisahnya dengan pasti. Orang Eropa enggak ya, orang Eropa enggak. Makanya ujian closed book itu uh, enggak begitu populer di Eropa ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya, saudara ya. Oke, kemudian ini radikal innovation ya, radical innovation. Terus kemudian kalau kita gambarkan perbedaan antara radical innovation dan apa incremental innovation. Incremental innovation kita lihat di sini ini seperti garis lurus. Mengapa ini seperti garis lurus? Karena teknologi sebelumnya, inovasi sebelumnya itu dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan inovasi di generasi-generasi berikutnya. Sehingga ini disebut juga dengan continuous innovation atau incremental innovation. Sebaliknya, yang di sebelah kanan ini radical innovation, inovasi generasi sebelumnya dan inovasi sebelumnya dan setelahnya ini tidak nyambung. Saudara lihat ini ya, radical innovation ini inovasi sebelumnya dan inovasi setelahnya tidak nyambung karena mereka menggunakan dasar inovasi yang berbeda, teknologinya berbeda. Sehingga bisa dikatakan inovasi sebelumnya itu akan mengalami kejatuhan kinerja, kinerjanya jatuh ya. Sementara kalau yang inovasi radikal itu kinerjanya akan bisa dikatakan melompat ya seperti itu. Oke. Nah sekarang ini saudara ya, ini adalah uh, disruptive innovation. Ya. Saya akan menjelaskan disruptive innovation itu hanya dengan menggunakan satu slide ini saja. Tapi satu slide ini bercerita banyak. Gini saudara ya, satu slide ini bercerita banyak. Eh, Mayoritas orang pada waktu diajak berbicara tentang inovasi disruptif,
itu mayoritas berfokus pada dampaknya, betapa masif dampaknya terhadap perekonomian, terhadap tenaga kerja, terhadap persaingan, terhadap ekosistem ekosistem kolaborasi, ekosistem inovasi seperti itu. Padahal yang perlu menjadi fokus dari disruptive innovation itu tidak hanya sekedar outputnya, tidak hanya sekedar luarannya. Oke. Apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama adalah siapa aktornya. Siapa aktornya. Kemudian setelah itu, siapa yang menjadi target pasarnya. Nah, kemudian setelah itu, bagaimana prosesnya diamati secara longitudinal. Longitudinal. Oke. Jadi yang pertama siapa aktornya, kemudian setelah itu bagaimana prosesnya, kemudian setelah itu harus pengamatannya longitudinal. Oke, sekarang nanti akan saya ulangi lagi ya tentang yang poin barusan saya sampaikan tadi. Sekarang kita lihat gambar di sini. Saudara lihat ini sumbu X, ini adalah waktu. Sumbu Y ini adalah kinerja produk. Kita lihat bersama-sama di sini. Ini sumbu Y, ini adalah kinerja produk. Semakin ke atas, kinerja produk semakin baik. Semakin bawah, kinerja produk semakin rendah. Semakin ke kanan, ini waktunya semakin berjalan gitu ya dari waktu ke waktu. Kemudian saudara lihat di sini, dalam disruptive innovation kita perlu melihat ada dua aktor. Ada dua aktor yang berbeda. Yang pertama, ini adalah garis merah yang atas itu adalah incumbent, petahana, ya. Incumbent sustaining trajectory. Kursor saya kelihatan nggak, saudara? Kursor saya. Kursor mouse saya kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Nah, ini adalah incumbent sustaining trajectory. Ini maksudnya ini adalah perusahaan petahana. Perusahaan petahana, lah ini garisnya kok condong ke atas itu apa? Condong ke atas itu maksudnya eh, condong ke atas itu maksudnya adalah kinerja produk dari perusahaan petahana itu semakin lama semakin naik, kinerjanya semakin mengalami perbaikan. Nah, kemudian saudara lihat di sini, incumbent, incumbent sustaining trajectory ini garisnya berpotongan dengan garis warna biru. Garis warna biru ini adalah mainstream. Maksudnya mainstream itu apa? Mainstream ini adalah mainstream pasar, mainstream customer. Nah, kalau mainstream customer itu jumlahnya banyak, jumlahnya dominan. Dan ini bisa kita pahami bahwa yang namanya perusahaan yang menjadi petahana akan melayani pasar yang mainstream, pasar yang dominan, sehingga dia menjadi penguasa pasar. Oke, bisa diikuti ya sampai di sini. Jadi eh, perusahaannya pasti ukurannya besar, eh, pasar yang dilayani banyak pelanggannya. Oke, dan produknya menjadi idola bagi semua pasar. Ini adalah perusahaan petahana, oke, atau incumbent. Sekarang kita lihat di bawahnya. Di bawahnya ini ada garis merah yang juga eh, condong ke atas. Ini adalah entrance disruptive trajectory. Ini adalah jalur pengembangan inovasi dari pemain baru, new entrant ya, pemain baru yang melakukan inovasi ya. Nah, pemain baru yang melakukan inovasi ini produknya apa istilahnya ya? Produknya eh, bahasa Jawanya itu acak-acak. Saudara ngerti acak-acak nggak? Produknya itu sepele ya. Produknya sepele sehingga dia tidak bisa bersaing dengan produk dari sebentar. Oke, ini saya ulang lagi. Ini produk yang maaf, ini adalah perusahaan new entrant
Dan perusahaan new entran ini mengembangkan produk yang baru, yang kualitasnya jauh lebih rendah daripada produknya si petahana. Akibatnya, karena produknya ini kualitasnya tidak sebaik petahana, dipasarkan ke mainstream nggak laku. Dipasarkan ke mainstream nggak laku. Akhirnya dipasarkan ke siapa? Ke low end of the market. Jadi hanya pasar kelas bawah yang bersedia membeli dari produknya pemain baru. Oke, sampai di sini bisa diikuti ya. Nah, kemudian saudara lihat di bawah yang namanya pasar kelas bawah itu pasti sensitif terhadap harga. Karena sensitif terhadap harga, dia tidak bisa membeli produk dengan harga mahal. Sehingga keuntungan yang diperoleh oleh pemain baru itu tidak begitu besar. Oke. Namun demikian, kita lihat saudara seiring berjalannya waktu, saudara lihat di sini, yang namanya petahana itu melakukan inovasi kan. Dia melakukan inovasi terus-menerus. Karena dia melakukan inovasi terus-menerus, saudara lihat di sini, inovasinya lama-lama akan semakin tinggi, semakin tinggi. Dan kalau semakin tinggi, maka dia akan yang terjadi adalah over innovated. Innovated. Over innovated itu terjadi manakala eh, produknya itu inovasinya berlebihan. Karena inovasinya berlebihan, maka produk dari si petahana ini akan menjadi tidak sesuai lagi untuk pasar mainstream. Karena produknya sudah menjadi barang mewah. Kalau produknya menjadi barang mewah, maka dia cocoknya untuk high end of the market, menjadi luxury product. Kalau menjadi luxury product, maka dia hanya cocok untuk segmen pasar tertentu, yang jumlahnya lebih sedikit. Oke. Nah, sementara itu, yang namanya new entrant, perusahaan yang baru itu juga terus melakukan inovasi. Karena dia terus melakukan inovasi, lama-lama produknya mengalami perbaikan. Karena produknya lama-lama mengalami perbaikan, produknya yang awalnya hanya untuk pasar kelas bawah, lama-lama produknya bisa diterima juga oleh pasar mainstream. Oke, ini yang produk new entrant. Nah, pada saat terjadi perpindahan atau switching dari produk yang awalnya apa? eh, Nah, pada saat terjadi switching customer dari pasar yang awalnya mengkonsumsi produknya incumbent, kemudian berpindah mengkonsumsi produknya pemain baru, itulah terjadi yang namanya disruptive innovation. Jadi, yang namanya disruptive innovation itu terjadi manakala terjadi switching atau perpindahan customer, perpindahan pasar dari yang awalnya mengkonsumsi produknya petahana berpindah ke mengkonsumsi produknya pendatang baru. Ya, seperti itu saudara ya. Nah, jadi ini awalnya new entrant ini awalnya produknya dianggap kurang baik, lama-lama menjadi bagus, lama menjadi bagus dan bisa diterima oleh pasar mainstream. Dan pada saat terjadi permindahan konsumen yang awalnya mengkonsumsi produknya petahana, kemudian karena produknya petahana itu over innovated, menjadi over price, menjadi mahal, kemudian pasar mainstream berpindah ke produknya new entrant ya. Karena produknya new entrant sudah mengalami perbaikan. Nah, disitulah terjadi apa? Disruptive innovation ya. Nah, ini contohnya, contoh disruptive innovation ini terjadi pada apa ini? Bentar, belum tayang. Pada mini komputer dan superkomputer ya. Oke, ini sudah lihat di sini. Ini ada produknya mini komputer mendisrupsi siapa? Maaf, mendisrupsi superkomputer ya. Ini mini komputer itu mendisrupsi superkomputer ya. Oke. Contohnya seperti ini, saudara ya.
Ini pada tahun 65, ini saudara lihat yang warna orange ini adalah mini komputer. Yang warna orange ini adalah mini komputer. Kemudian yang warna hijau itu adalah mainframe. Yang warna hijau itu adalah mainframe. Yang orange ini adalah mini komputer. Pada saat awal mulanya mini komputer itu diperkenalkan, eh, perusahaan-perusahaan besar tidak mau mengadopsinya. Mereka masih tetap ingin menggunakan mainframe. Ini pada tahun 65 itu mini komputer diperkenalkan, perusahaan-perusahaan besar tetap tidak mau menerima. Mereka masih ingin menggunakan mainframe. Mengapa? Karena kapabilitas dari mainframe itu jauh lebih tinggi daripada kapabilitas komputer. Oke. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah mini komputer itu tetap dibuat, terus kemudian dipasarkan kepada pasar yang segmennya lebih rendah, yaitu apa? UKM. Yaitu UKM. UKM menggunakan mini komputer. Perusahaan besar tetap menggunakan mainframe. Itu terjadi selama 40 tahun. Ah, Selama 40 tahun semenjak pertama kali mini komputer diperkenalkan. Nah, setelah 40 tahun ternyata lama-lama kapabilitas dari mini komputer itu semakin baik, dan kemudian mini komputer mulai disukai dan perusahaan besar pun mulai berpindah ke mini komputer dan meninggalkan mainframe. Nah, pada saat terjadi perpindahan itulah yang di sebelah panah sebelah kanan ini ya. Ya, pada saat itulah terjadi yang namanya disruptive innovation. Nah, jadi ukuran disruptive innovation apa? Ukuran dari disruptive innovation terjadi apa enggak itu salah satu ukurannya itu adalah terjadinya perpindahan pelanggan dari teknologi yang lama, dari inovasi lama ke inovasi yang baru. Dan yang inovasi yang baru itu pada awalnya, inovasi baru yang disrupsi itu pada awalnya dipandang sebagai inovasi yang ecek-ecek, yang underdog. Ya, yang underdog hanya untuk segmen kelas bawah, ya, seperti itu. Tapi lama-kelamaan mengalami perbaikan-perbaikan dan lama-lama bisa melewati si petahana kemampuan inovasinya. Nah, pada saat melewati si petahana dan konsumen pindah ke disruptor, itulah terjadi disruptive innovation ya. Oke. Sehingga saudara, kalau kita lihat yang namanya disruptive innovation itu seperti ini saudara ya. Pertama, inovator itu menciptakan produk yang novel dan tidak bersaingan dengan produk saat ini. Oke. Kemudian pasar itu mengalami pertumbuhan dan memperlambat pasar yang dimiliki oleh perusahaan petahana atau incumbent ya. Oke. Terus kemudian ketiga itu kualitas produk inovator itu lama-lama meningkat dan akan mereduksi pangsa pasar dari siapa si petahana. Jadi tidak dengan serta-merta. Jadi prosesnya itu perlu pengamatan secara longitudinal, secara jangka waktu yang cukup lama. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian yang perlu diperhatikan juga yang namanya disruptive innovation itu memerlukan analisis longitudinal, jangka waktu tertentu. Ya. Nah, karena yang namanya disrupsi itu sifatnya halus ya, halus ya. Seringkali perusahaan yang petahana itu tidak sadar, ya. Tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sudah ada pesaing yang mengancam. Ya, oke, seperti itu. Terus kemudian satu hal lagi juga yang namanya disruptor itu memfokuskan pada bisnis model, tidak hanya sekedar produk ya. Oke. Terus kemudian pada saat terjadi disrupsi, maka harga produk akan turun dan akan mereduksi keuntungan dari siapa? Petahana. Karena produknya petahana itu dianggap menjadi turun relevansinya sehingga uh, tergantikan dengan teknologi baru atau inovasi baru yang sudah mengalami banyak perbaikan. Akibatnya harga menjadi turun ya. Seperti itu ya.
Nah, kemudian ini saudara ya, yang namanya incumbent itu pasti hanya tertarik melayani pelanggan yang paling menguntungkan. Ya. Kemudian incumbent itu hanya berfokus pada inovasi agar pasar yang paling menguntungkan tersebut tetap dapat dipertahankan. Tapi nyatanya inovasi-inovasi yang dilakukan oleh incumbent itu seringkali itu salah arah. Karena salah arah, mereka justru mendesain produknya itu menjadi barang luxury, barang mewah. Ya, karena berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi pelanggan, tapi ternyata arahnya menjadi upgrading produk. Ya, seperti itu. Nah, seiring dengan berjalannya inovasi yang dilakukan oleh incumbent, maka inovasi menyebabkan produknya menjadi overqualified dan overpriced. Nah, pada saat terjadi overpriced, disitulah saat yang tepat bagi perusahaan new entrant untuk masuk dengan kualitas produk yang sifatnya good enough product. Ya. Yang penting nggak mahal-mahal. Produknya ya oke lah. Yang penting nggak terlalu mahal. Ya dan jauh lebih dan murah lebih murah daripada produknya petahana itu akan disukai oleh siapa? Oleh mainstream customer ya seperti itu. Nah, ini jadi kita bisa lihat bahwa yang namanya apa? Yang namanya eh, eh, disruptive innovation itu kita bisa melihat dari prosesnya. Nah, pertama berawal dari low end market. Oke, dari low end market, di mana produknya itu kualitasnya rendah dan hanya untuk kalangan kelas bawah, bukan pasar mainstream. Ya. Terus kemudian disruptive innovation itu tidak bersaing dengan pasar mainstream, dengan petahana, dengan perusahaan petahana yang melayani pasar mainstream. Jadi pada awal kemunculannya, disruptive innovation itu tidak langsung bersaing head to head dengan petahana untuk memperebutkan pangsa pasar mainstream tidak. Karena jelas mereka kalah kualitas. Karena pendatang baru itu produknya acak-acak dipandang sebelah mata. Makanya mereka hanya menawarkan produk yang acak-acak rendah kualitas tadi ke segmen pasar yang lebih rendah. Oke. Nah, kemudian saudara lihat yang namanya disruptive innovation itu berbeda dengan sustaining innovation. Sustaining innovation itu kurang lebih sama dengan incremental innovation ya. Terus kemudian uh, mainstream customer itu tidak akan bersedia menggunakan disruptive innovation kalau hanya menggunakan dasar harganya rendah. Mainstream customer tetap menginginkan agar kualitasnya itu paling nggak oke lah ya, jangan jelek-jelek banget. Nah, kalau jelek-jelek banget, maka juga tetap nggak akan mau mainstream customer itu, meskipun harganya rendah. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan awal. Nah, ini apakah, ini saudara, apakah apa Gojek, Gojek dalam arti taksi motor ya, apakah taksi motor itu dapat dikategorikan sebagai inovasi disruptif dengan mempertimbangkan banyak faktor tadi ya, aktornya, kemudian penjelasan longitudinalnya, kemudian kualitas produknya ya. Apakah Gojek dapat dikategorikan sebagai disruptive innovation? Nah, gini saudara, karena ini adalah topik-topik yang sifatnya interpretivis, maka seringkali tidak ada jawaban yang sifatnya itu hitam dan putih. Itu enggak seperti itu ya. Enggak seperti hanya hipotesnya ditolak atau diterima itu. Enggak seperti. Jadi apa istilahnya elaborasi itu lebih penting daripada hanya sekedar eh, menjawab ya atau tidak atau hipotesisnya ditolak atau diterima gitu ya. Oke, ada yang mau berpendapat boleh ya? Silakan, ada yang berpendapat, berkomentar boleh. Oke, ada yang berkomentar? Satu aja. Apakah Gojek dapat dikategorikan sebagai disruptive innovation? Ya, ya boleh, silakan, silakan, silakan.
Mbak Fitri dulu ya. Mbak Fitri tadi on Ya, 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 ya. Ya, boleh. Mbak. Boleh. Ya, udah saling melengkapi aja ya, Mas Ya, Maulana. ya, boleh, boleh, boleh. Ya, Yang mohon penting izin rukun. Pak. Ya. Izin berpendapat Pak, kalau menurut saya Gojek ini adalah salah satu bentuk dari disruptive innovation, seperti yang telah Bapak Anjar tadi sampaikan, bahwa ada perpindahan pelanggan yang dari dulu ojek secara konvensional, biasanya itu kan pasar marketnya adalah masyarakat ini ya, kelas bawah ya Pak, untuk memanfaatkan Gojek untuk misalkan kan harus kemudian di hari pangkalan, kemudian ke pasar atau ke tempat-tempat yang dinilai itu adalah segmen kelas bawah. Cuman kalau kita lihat semakin ke sini yang menggunakan fasilitas Gojek itu dari segmen bawah sampai ke atas sih Pak. Gitu. Ya, ya, ya. Ya, ya. Boleh, 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 boleh ya. Sudah? Gantian yang lain. Gantian Sudah Mas cukup. Maulana. Ya, ya, boleh. Ya, silakan, silakan. Kalau menurut saya Pak, sebenarnya tadi yang mau saya sampaikan sebenarnya apa yang dibilang Mbak Putri, cuman kalau saya dua versi yang saya pikirkan mungkin yang tadi lawannya mungkin ya, kalau menurut saya itu tidak termasuk disruptif Pak, karena eh, kalau misalnya semua modernisasi sistem mungkin ya Pak. Kan karena kalau Gojek itu kan yang tadinya pangkalan, ibaratnya kita dapat Honda driver, bang nego deh. Itu kan secara offline ya Pak. Tapi kan kayak misalnya kayak kita secara udah online itu hanya modernisasinya aja Pak gitu. Jadi apakah mengganggu pasar sebenarnya justru itu memperluas daripada pasar yang ada tuh Pak. Sebenarnya sistem dari ojek yang ada di-upgrade menjadi lebih luas aja pasar ini sih mungkin kalau pendapat kalau Pak. Sama mungkin kayak Oke, Shopee yang tadi kita harus offline gitu kan, tapi sekarang dipermudah semuanya via online tinggal dan gitu. oke, oke. Ya, ya, ya. Ini ada kata kuncinya tadi modernisasi ya, modernisasi. Kemudian kalau dari siapa tadi, saudara saudara Fitri tadi itu ada ini kata kuncinya adalah memperluas pasar dari kalangan kelas bawah sampai atas semuanya sekarang pakai gitu ya. Oke. Ada lagi yang berpendapat boleh? Ya, ya silakan. Andi, saudara Ridwan Izin boleh Mbak, silakan. Ya, ya, izin Mbak. Mungkin kalau saya malah melihatnya dari gokarnya ya Pak, ya, bukan di Gojeknya. Ya. Jadi kalau kita ya, melihat dari pangsa pasar low end marketnya kan sebetulnya memang yang di adalah orang-orang yang sebetulnya perlu mobilitas tinggi, tapi tidak bisa membayar taksi. Kita anggap sebagai taksi Bluebird itu sebagai incumbent. Jadi yang awalnya mungkin pangsa pasarnya rendah, dia mengincar orang-orang yang low budget atau low end market tadi, tidak bisa bayar taksi untuk mobilitas, akhirnya diambil oleh Grab, dan lama-lama juga akhirnya dengan apa ya inovasi-inovasi yang tadi, sehingga mulai ngejar tuh si Bluebird, bahkan sekarang kan Bluebird juga masuk ke kontennya si Gokar kalau masalahnya gitu. Nah, ya, mungkin ya, bisa ya. dilihat dari situ. Ya, 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 makasih ya. Ini menyoroti untuk yang taksi mobilnya ya. Taksi mobilnya. Oke, oke. Ada lagi yang berpendapat boleh? Ya, ini enaknya topik-topik apa istilahnya topik-topik interpretif itu seperti itu saudara ya. Jadi yang dilihat bukan salah benarnya, tapi kedalaman analisisnya, kemudian keluasan elaborasinya itu lebih penting daripada hanya sekedar menilai benar atau salah atau hipotesisnya diterima atau ditolak itu. Anda boleh percaya atau tidak ya. Di tempat saya itu tidak ada waktu saya ambil S3 itu nggak menyebutkan adanya variabel sama sekali gitu ya. Jadi nggak ada kata-kata sampel, variabel, SPSS, SEM itu nggak ada ya. Jadi seperti itu ya. Nah, terus analisisnya pakai apa Pak? Pakai ini ya, pakai ini. Cuman pakai anu aja ya, dipikirkan ya. Oke. Ya ini, ada lagi yang berpendapat boleh? Silakan. Ya, itu, eh, coba saudara lihat tadi eh, antara sebelum dan setelah apa sebelum tadi pada waktu pertanyaan saya buka pertanyaan yang sama dengan yang sekarang itu sudah ada perbedaan saudara sudah ada perbedaan kalau tadi hanya berfokus pada
luarnya saja ya. Oh, tadi sebelum menerima materi itu hanya berfokus pada luarannya. Oh, itu menyebabkan apa perubahan dramatis terhadap pasar dan segala macamnya. Itu hanya bersifat pada dampak dari Gojeknya ya. Nah, sekarang kita lihat, kita analisis apakah untuk yang taksi motor ini bisa kita kategorikan termasuk dalam disruptive innovation atau tidak ya. Nanti gini saudara, ini kayak ditanya, eh, kalau kayak ditanya, saudara kalau diminta menikah dengan si Fulan itu memenuhi kriteria saudara apa enggak gitu ya. Saudara, misalnya saudara ditanya, saudara kalau dijodohkan dengan si Fulan, misalnya siapa? Yang paling cantik artis sekalipun, siapa misalkan ya? Artis yang paling cantik siapa ya? Saya nggak tahu sekarang. Nah, itu memenuhi kriteria saudara apa enggak? Nah, nanti saudara pasti akan jawabnya, ya itu memenuhi kriteria saya dalam beberapa sisi, tapi di sisi lain eh, kurang memenuhi dan tidak memenuhi sama sekali gitu kan. Biasanya gitu ya jawabannya. Oke, begitu. Sekarang kita lihat juga dari ini, apakah Gojek termasuk dalam kategori uh, disruptive innovation atau tidak. Ini saudara boleh berbeda dengan saya, tapi ini pendapat saya seperti ini ya. Pendapat saya tidak salah, pendapat saudara tidak salah ya. Pendapat saudara tidak salah, tapi kita berbeda pendapat ya nanti ya. Kok nggak bisa next selanjutnya ya. Oke, gini saudara ya. Dalam pendapat saya, perasaan saya ini Gojek ini itu kecenderungannya ya, kecenderungannya tidak bisa dimasukkan ke dalam disruptive innovation. Meskipun ada beberapa sisi itu yang nyerempet disruptive innovation, nyerempet ya. Tapi secara umum itu uh, cenderungnya mayoritasnya tidak bisa dimasukkan ke dalam disruptive innovation ya. Kalau kita flashback kembali pada tahun 2010-2011, yaitu pada saat Gojek pertama kali diluncurkan, itu pada waktu itu smartphone masih mahal, saudara. Oke. Pada waktu itu smartphone masih mahal. Kita melihat konteks ke belakang ya. Kalau smartphone masih mahal, dengan kata lain, yang memiliki smartphone itu pada waktu itu hanyalah masih orang-orang dengan kelas atas. Kalau orang-orang kelas atas, maka yang bisa memanfaatkan fasilitas Gojek itu hanyalah orang-orang kelas atas. Padahal konsep dari disruptive innovation itu uh, inovasi yang disruptif itu diperkenalkan oleh pemain baru yang perusahaannya kecil, kemudian produknya kualitasnya rendah. Nah, tapi kita lihat di sini, kalau industri jasa taksi motor ya, itu yang menjadi petahana siapa saudara? Petahananya, petahananya pada waktu Opang, ini, Pak. ojek pangkalan ya, Opang. ya ojek pangkalan. Opang, singkatan ojek pangkalan. Saya baru tahu ini, tapi saya mengkira-kira tadi ojek pangkalan gitu. Ojek pangkalan itu adalah petahananya. Petahana yang melayani pasar mainstream. Nah, kemudian kita lihat petahana dengan petahana ojek pangkalan ya. Ojek pangkalan itu kualitasnya bagus mana dengan taksi motor Gojek? Kualitas layannya bagus mana? Di motor Gojek yang bagus. Ya, bagus taksi motor Gojek ya. Taksi motor Gojek. Jadi kita lihat di sini pemain baru yaitu taksi motor Gojek itu pelayanannya malah jauh lebih bagus daripada petahana. Jadi kita melihat historisnya kayak gitu. Nah, ini malah berkontradiksi dengan konsep disruptive innovation. Nah, kalau dari sisi historisnya, meskipun terlepas dari itu dampaknya mendistribusi pasar betul, tapi kalau dari sisi historisnya itu seperti itu, saudara ya. Oke. Jadi asal mula pasar dari Gojek itu bukanlah low end of the market, tapi malah upper side of the market gitu ya. Ini seperti itu. Terus kemudian saudara lihat eh, Gojek ini foothold-nya itu masih sesama pengguna pengguna eh, jasa transportasi, tetapi dengan segmen kelas yang berbeda ya seperti itu. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, bukankah Gojek telah berhasil meningkatkan permintaan total terhadap jasa taksi motor ya? Ah, tadi kan gini saudara.
dalam konsep disruptive innovation, kalau ada inovasi disrupsi, petahana itu akan anjlok harganya. Inovasi apa produknya petahana itu akan anjlok harganya. Ya, kalau dalam konsep disruptive innovation ya, begitu muncul disruptor, maka petahana akan anjlok harganya. Nah, mungkin saudara akan berkata, bukankah Gojek telah berhasil meningkatkan permintaan total terhadap seksi motor? Iya, betul ya. Itulah yang terjadi jika ada inovator yang menawarkan produk dengan lebih murah, proses bisnisnya lebih efisien, dengan kualitas yang lebih baik. Maka permintaan meningkat dan jumlah pelanggan meningkat. Akibatnya apa? Skala ekonomis produksi tercapai, harga menjadi turun. Itu. Tapi fenomena kemunculan Gojek ini justru berlawanan arah dengan historis dengan apa skenario dari disruptive innovation itu seperti itu saudara ya seperti itu meskipun memang Gojek itu menyebabkan disrupsi memang tapi disrupsi pasar memang demikian pasarnya menjadi kacau balau itu memang demikian tapi kalau dari sisi longitudinalnya itu kurang tercapai saudara ya oke nah ini contoh-contoh disrupsi dalam bidang kesehatan. Gini saudara, yang namanya disrupsi itu orang berpikir inovasi, disrupsi itu orang berpikir mayoritas terjadi pada industri teknologi. Ah, tapi nyatanya enggak saudara. Mayoritas itu ternyata inovasi itu terjadi banyak dalam industri kesehatan. Nah, saudara lihat industri kesehatan, penelitian dalam bidang kanker, artikel dalam bidang kanker itu ada yang menyebutkan 1 tahun itu ada 20.000 lebih artikel yang publikasi dalam bidang kanker. Kemudian H-index itu adalah parameter popularitas jurnal itu ya. H-index dalam bidang kesehatan itu, jurnal dalam bidang kesehatan itu ada yang sampai 60 lebih. 60 lebih itu luar biasa. Nah, sementara H-index tertinggi jurnal dalam bidang bisnis itu hanya sekitar 5 atau 6 itu loh, saudara. Itu tertinggi sedunia. Seperti itu. Itu bedanya kayak itu ya, saudara. Nah, ini contohnya disrupsi dalam bidang kesehatan. Ini saudara lihat ini, yang bypass ini ya, hijau, ini garis hijau, ini adalah bedah jantung saudara, bedah jantung. Ini gini saudara ya, saya contohkan gini, sambil apa istilahnya ya, sambil ini aja. Nah, ini saudara lihat ya, ini pembuluh darah, pembuluh darah, pembuluh darah jantung itu kalau mengalami penyempitan itu dipotong, dipotong seperti ini gitu ya. Dipotong dari sini dipotong. Yang mana penyempitan, penyempitan itu kan gini, menyempit. Awalnya mengembang gini, kemudian menyempit gini. Awalnya lebar gini kan, kemudian mengalami penyempitan karena banyak lemaknya menjadi menyempit kayak gini. Karena menyempit nggak bisa lewat aliran darahnya. Karena nggak bisa lewat aliran darahnya, maka yang menyempit itu dipotong, kemudian di bypass ya. Dipotong, di bypass dipotong yang bagian potong kemudian disambung lagi gitu kan. Nah itu bypass ya. Nah kemudian muncul pada waktu itu apa namanya ring gitu ya. Dia dilakukan ring, ring itu tahun 85 muncul pengeringan gitu. Bukan pengeringan ya, bukan pengeringan agar dibuat kering itu tidak, tapi dipasangi ring gitu ya. Dipasangi ring, ring cincin gitu ya. Itu kan awalnya gini, awalnya kalau normal kan gini pembuluh darahnya. Kemudian karena banyak lemaknya mingkup gini nggak bisa apa nggak bisa lewat pembuluh darahnya darahnya nggak bisa lewat akhirnya apa dipasangi ring ring itu dijejelkan ke gini melebar lagi gini kan. Nah, sehingga darah bisa lewat lagi. Nah pada awal kemunculannya orang itu nggak mau dipasangi ring gitu kan tetapnya mau ini dibedah gitu kan. Nah, dibedah dadanya dibedah ya bedahlah dadaku lihatlah jantungku gitu kan aku mencintaimu gitu kan gitu kan. Ini pada waktu itu dipakai uh, dipakai ring itu pada nggak mau, maunya tetap di bedah, di bypass ya. Tapi lama kelamaan orang lebih suka dipasangi ring daripada di bedah, daripada di bypass. Sehingga bedah jantung itu jumlahnya turun karena adanya semakin banyak orang yang memilih pakai ring, itu seperti itu ya. Ini terjadi bypass, terjadi apa? Terjadi disrupsi pada saat orang lebih banyak memilih menggunakan ring daripada bedah jantung ya seperti itu. Oke.
Oke, terus kemudian eh, contoh-contoh lain itu ada juga saudara ya, tapi tidak sepenuhnya memenuhi ya, tapi tidak sepenuhnya memenuhi. Ini kasusnya mirip dengan Gojek tadi, tapi ada yang nyerempet gitu ya. Gini saudara, mesin ketik itu didisrupsi oleh apa? Oleh komputer. Lupa, komputer kan lebih mahal daripada mesin ketik. Berarti yang menggunakan komputer orang kelas atas, lebih atas kelasnya daripada mesin ketik. Ya, betul ya. Itu memang tidak memenuhi syarat untuk disrupsi ya, untuk disrupsi inovasi ya. Tapi ada beberapa sisi yang eh, bisa kita petik pelajarannya itu gini. Pada waktu awal kemunculan komputer, orang itu enggan untuk menggunakan komputer dan tetap lebih suka menggunakan mesin ketik. Karena apa? Pada waktu awal kemunculan komputer itu ngetik gitu kan, itu butuh waktu beberapa saat agar hurufnya bisa muncul di layar, sehingga orang menggunakan mesin ketik itu lebih cepat daripada menggunakan komputer. Tapi ya ada orang yang tetap menggunakan komputer untuk mengetik dengan alasan bahwa ketikannya bisa sempurna. Kalau ada kesalahan ketik, bisa tekan backspace sehingga nanti ketikannya tidak ada tip X-nya. Hanya pertimbangannya seperti itu. Tapi lama kelamaan kinerja komputer makin lama makin cepat dan terus kemudian mesin ketik ditinggalkan dan orang menggunakan komputer terus untuk mengetik ya. Saya masih sempat merasakan saudara bagaimana menggunakan komputer 486 itu masih sempat merasakan ya. Memang lambat, masih menggunakan floppy disk, WordStar itu saya masih sempat belajar itu ya. Uh, Intel Pentium 286, 386, 486, baru kemudian Intel Pentium 1 itu saya pernah merasakan ya. Bagaimana lambatnya mesin ketik pada zaman itu. Oke, oke, sebentar. Oke, baik saudara semuanya. Ini materi hari ini untuk ini ya, untuk apa? Untuk disruptive innovation cukup sekian ya. Dan untuk pertemuan berikutnya nanti ada presentasi ya. Siapa yang akan presentasi kelompok pertama? Dibagi menjadi 4 kelompok ya. Kelompoknya bagaimana pemilihannya kemarin saya lupa ya. Ah, Halo tes, bagaimana pemilihan kelompoknya? 4-4 ya. Ini ada 16 orang kayaknya. Maaf. Atau disamakan dengan yang manajemen strategik dulu. Halo, tes. Apa nggak dengar? Apa suara saya nggak dengar ya? Jelas, Pak. Gimana? Mungkin ikut aja, Pak. Ngikut aja, Kalau boleh, Pak, ikut aja. Ya. ikut aja. Eh, Biar Maksudnya apakah diacak atau sesuai yang lalu terus bebas, Pak? oke, sesuai yang lalu aja ya, biar gampang ya, biar atmosfernya sudah terbentuk, chemistry-nya sudah terbentuk. Ada yang keberatan? Oke. Eh, Kelompok satu siapa ya? Kelompok satu? Kelompok satu masih seperti dulu. Kelompok satu masih seperti dulu. Oke, sebentar. Saya upload anunya ya. Saya upload tugasnya sebentar. Oke.